Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Fatwa Maulana dan rekan saya M. Akbar Putra Sandi. Nah, pada tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Data Science ini, kami melakukan analisis menggunakan dataset energi efisiensi building dengan tujuan memprediksi kebutuhan energi bangunan menggunakan machine learning. Nah, melanjut ke business understanding. Sebelum melakukan coding, kami terlebih dahulu itu memahami permasalahan yang ada pada dataset. Nah, dataset ini berisi hasil simulasi berbagai desain bangunan. Setiap bangunan itu memiliki berbagai karakteristik seperti tingkat kekompakan bangunan, luas permukaan, luas dinding, luas atap, dan sebagainya. Dari karakteristik tersebut, kita ingin mengetahui apakah dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan energi bangunan. Target pada dataset ini itu ada dua, yaitu heating load atau kebutuhan energi untuk pemanasan dan cooling load untuk kebutuhan energi untuk pendinginan. Pada notebook ini kami fokus terlebih dahulu pada heating load sebagai target utama. Untuk ke data understanding, setelah memahami permasalahan, kami membaca dataset terlebih dahulu. Nah, dataset ini terdiri dari 768 baris dan 10 kolom. 8 kolom pertama itu merupakan fitur, sedangkan 2 kolom terakhir yaitu Y1 dan Y2 itu merupakan targetnya. Selanjutnya ke df.info. Selanjutnya, kami mengecek tipe data. Nah, dari hasil ini terlihat seluruh data itu bertipe numerik. Walaupun demikian, kami menemukan bahwa X6 dan X8 sebenarnya adalah kode kategori, bukan nilai kontinu. Next ke bagian missing value. Setelah itu, kami memeriksa apakah terdapat missing value maupun data duplikat. Hasilnya menunjukkan tidak terdapat missing value maupun data duplikat sehingga data dapat langsung digunakan tanpa proses pembersihan lebih lanjut. Oke. Masuk ke data preparation. Pada tahap data preparation kami melakukan one hot encoding pada variabel X6 dan X8. Alasannya karena kedua variabel tersebut merupakan kategori. Jika langsung digunakan sebagai angka, model bisa menganggap bahwa nilai 5 lebih besar dari 4 secara matematis, padahal sebenarnya hanya nunjukin kategori yang berbeda. Oleh karena itu, kami mengubahnya menjadi beberapa kolom binar menggunakan one hot encoding. Next ke yang EDA. Selanjutnya, kami melakukan exploratory data analysis atau EDA. Grafik pertama itu adalah histogram. Nah, dari histogram terlihat bahwa sebagian besar data berasal dari kombinasi desain bangunan sehingga distribusinya tidak sepenuhnya acak seperti kayak data hasil survei. Berikutnya, kami menggunakan box plot. Tujuannya adalah mendeteksi outlier. Outlier itu data yang menyimpang dari data mayoritas. Dari hasil box plot, kami tidak menemukan outlier ekstrim sehingga tidak perlu dilakukan penanganan khusus. Selanjutnya kami membuat correlation heatmap. Heatmap digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Dari hasil ini terlihat bahwa overall height atau X5 memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap heating load. Selain itu, roof area dan surface area juga menunjukkan hubungan yang cukup besar terhadap target, sedangkan orientation memiliki hubungan yang sangat kecil. Cara membaca heatmap itu sebenarnya patokannya semakin dia mendekati angka 1, maka korelasinya itu semakin kuat. Next, scatter plot. Scatter plot, kami juga membuat scatter plot untuk melihat hubungan antar variabel secara visual. Dari grafik terlihat hubungan antar variabel itu tidak sepenuhnya linear, sehingga kami memperkirakan untuk menggunakan model non-linear akan memberikan hasil yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke penentuan jenis permasalahan. Jadi setelah melakukan IDA, kami menentukan jenis permasalahannya. Karena target berupa nilai numerik, yaitu heating load, maka kasus ini termasuk kasus regresi, bukan kasus klasifikasi. Train
test plate, di mana ini selanjutnya dibagi menjadi data lebih besar sebesar 80% juga data uji sebesar 20%. Data latih digunakan untuk membangun model, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi performa model. Lanjut ke modeling. Modeling yaitu di sini saya memilih ada 3 model regresi yang dipilih, yaitu yang pertama ada linear regression, random forest regressor, dan yang ketiga gradient boosting regressor. Linear regression yaitu model yang digunakan sebagai baseline karena sederhana dan mudah diinterpretasikan. Random forest adalah karena mampu menangkap hubungan non-linear antar variabel serta lebih stabil dibanding decision tree tunggal. Habis itu, gradient boosting regressor ini model dipilih sebagai pembanding karena menggunakan teknik boosting yang sering memberikan performa tinggi pada dataset regresi. Lanjut ke evaluation. Nah, evaluation ini setelah semua model selesai dilatih, kami melakukan evaluasi menggunakan 3 metrik. Yang pertama itu MAE untuk melihat rata-rata kesalahan prediksi. Habis itu yang kedua RMSE yang memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan besar. Habis itu yang ketiga yaitu R/2 untuk mengetahui seberapa baik model menjelaskan variasi data. Dari tabel hasil evaluasi ini, kami memilih model dengan nilai R/2 tertinggi serta MAE dan juga RMSE yang paling kecil sebagai model yang terbaik. Dan ini adalah hasil gradient boosting, random forest, linear regression, model MAE, RMSE juga R2-nya. Habis itu masuk ke aktual dan juga prediksi. Aktual versus prediksi. Di sini grafik ini membandingkan nilai aktual dengan hasil prediksi model. Semakin dekat titik terhadap garis merah, berarti hasil prediksi semakin mendekati nilai sebenarnya. Dari grafik itu terlihat sebagian besar titik berada cukup dekat dengan garis sehingga model mampu melakukan prediksi dengan baik. Future importance. Jadi ini grafiknya yaitu menampilkan future importance, di mana grafik ini menunjukkan variabel mana yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi. Jadi dari hasil yang kami peroleh, variabel seperti overall height dan juga roof area memberikan kontribusi terbesar terhadap heating load. Nah, jadi dari semua ini kesimpulannya, berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa pendekatan machine learning dapat digunakan untuk memprediksi heating load bangunan berdasarkan karakteristik desainnya. Tahapan mulai dari data understanding, data preparation, EDA, modeling hingga evaluation berhasil dilakukan sesuai metodologi data science. Dari beberapa model yang dibandingkan, model terbaik dipilih berdasarkan nilai evaluasi yang paling baik dan diharapkan dapat membantu proses perancangan bangunan yang lebih efisien dan juga berenergi. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.